Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita ini memang majemuk. Kita ditakdirkan sudah ratusan tahun, kita ini majemuk. Berbeda-beda suku, agama, ras, kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Tapi kita bisa hidup rukun. Dan untuk itu kepemimpinan masyarakat di setiap level sampai ke tingkat nasional, kepemimpinan itu harus kepemimpinan yang bisa membawa dan memelihara kerukunan. Dan untuk itu saya mengambil sikap ingin menjunjung tinggi persatuan, ingin merangkul semua kekuatan, ingin membentuk suatu kolaborasi, suatu kerukunan. Dan saudara-saudara, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, saudara-saudara yang paling mengerti, paling merasakan bahwa hanya dengan perdamaian, hanya dengan suasana sejuk, hanya dengan kerukunan, ada iklim di mana berdagang, berusaha, berwira swasta akan berkembang dengan baik. Tidak ada orang ke pasar kalau terjadi kerusuhan. Tanyalah ke rakyat di Gaza, tanya ke rakyat di Lebanon, bagaimana? Bisa enggak mereka hidup dengan tenang? Bisa enggak mereka berdagang kalau semua gedung mereka dibom, dihancurkan? Karena itu saudara-saudara, saya selalu ingin menjalin dialog. Saya selalu ingin mengajak kerjasama. Bagi saya, ajaran kuno 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak, bukan suatu slogan. Itu saya jalankan. Saya tidak melihat ke belakang, saya ingin melihat ke depan. Bagi saya pertandingan adalah pertandingan. Persaingan adalah persaingan. Ibarat kita di Olimpiade bertanding judo, keras, banting, kunci. Begitu selesai, ada yang dinyatakan menang, yang kalah hormat, memberi tangan, bersahabat lagi. Saudara-saudara sekalian, ini jangan hanya di lapangan olahraga, saudara-saudara. Ini harus di lapangan sehari-hari. Ini harus menjadi budaya politik kita. Bersaing, berbeda, bertanding. Begitu selesai, bekerja sama untuk rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan karena itu tekad saya akan saya jalankan. Dengan risiko. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita 1 negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor.
Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena di koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, ya kan, hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Dan memang pekerjaan kita berat. Kita bersyukur kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketemu lagi. Kita baru ketemu ladang gas salah satu terbesar di Andaman. Beritanya 8 sampai 12 TCF. Bisanya lebih. Kita baru ketemu lagi ladang-ladang di mana bekas-bekas Belanda, ternyata cadangannya masih banyak. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi cadangan emas. Rupanya Indonesia ini nanti bisa produsen emas salah satu terbesar di dunia. Ya kan? Jangan cepat tepuk tangan. Emasnya masih di bawah tanah, kita harus gali. Enggak, maksud saya kita, tapi, nah, dengan segala kelebihan kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Ya. Pertumbuhan bagus, 5% selama sekian tahun berturut-turut. Tapi kita harus akui, pemerataannya harus kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani koreksi sistem kita. Kita harus bertanya. Kita harus bertanya, bagaimana caranya kekayaan bangsa Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir orang saja. Kita tidak bisa mengandalkan trickle down economics. Selalu lambat. Presiden Jokowi sudah memberi contoh intervensi. Intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah bukan salah. Karena itulah kita berhasil menekan dan mempertahankan inflasi sampai di sini. Saudara harus tahu, ini bukan teori buku. Mungkin ini teori di luar buku, nggak ada di buku. Itu pun suatu kelebihan Pak Jokowi, pernah jadi wali kota. Dia belajar mengendalikan inflasi dari waktu dia wali kota. Sekarang Menteri Dalam Negeri mimpin rapat tiap minggu masalah inflasi. Dengan Zoom, semua kabupaten, semua gubernur dipantau oleh Menteri Dalam Negeri.